Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Sofyan. Nama saya Muhammad Septian, kami dari kelompok 5. Itu perkenalkan saya Ahmad Safroji dari kelas Jawab 2. Ini Ahmad Sofyan akan menjelaskan tentang huma. Huma adalah huma yang berarti merupakan salah satu bentuk tugas yang diemban masyarakat pendukung yang disebut tapa di Mandala, yang dalam pengertian Sunda buhun adalah sama dengan bekerja menurut tugasnya masing-masing, seperti yang dijelaskan pada naskah Tropak 632. Carekna patikrama na urang lanang waduan ia tuah ia tapa ia tuah na urang gawarang tuah gawarang tapa maja tuah maja tapa rampah tuah rampes tapa apana ku tawahna mana beunghar ku tawahna mana wana waya tapa, yang dapat diartikan menurut ajaran dalam patikrama sebagai adat bagi kita laki-laki dan wanita. Amal itu sama dengan tapa. Itulah makna amal bagi kita. Lanjut ke sini. Di sini ada perkakas ladang tradisional. Ini ada koret. Koret terbuat dari besi, bentuknya kecil, gunanya untuk membersihkan rumput. Di sini ada beliung. Beliung terbuat dari besi berbentuk patrik, tetapi bisa diputar, gunanya untuk membelah atau mengupas kulit kayu. Di sini ada patik. Patik terbuat dari besi seperti kapak besar, gagangnya panjangnya gunanya untuk memotong kayu atau membelah kayu. Di sini ada ase. Ase terbuat dari kayu bulat, panjang, ujungnya lancing, gunanya untuk membuat lubang pada tanah yang akan ditanami. Ini juga ada macam-macam makanan khas Sunda. Uleg kutek lenca. Uleg kutek lenca merupakan hidangan tradisional khas Sunda, terdiri dari lenca yang ditumis atau bisa juga diberi sedikit air bersama bumbu atau sambal oncom. Di sini ada pencok lenca. Pencok lenca adalah makanan khas Jawa Barat yang berdasarkan dasar lenca. Nama pencok berasal dari cara pembuatannya dengan cara diulek atau ditumis. Rujak, ada ali agreng, ada burayot, sama ada ketan bakar. Terus di sini ada au, dan terakhir ada colenak. Karedok sama sate marangi itu berasal dari Purwakarta. Nah, baik, tadi teman saya sudah menjelaskan angklung. Saya akan menjelaskan dalam Sunda, yaitu ada bermacam-macam. Ada yang namanya nemu, bonang, peking, rincik, saron, kenong, selenteng, ketuk. Oke, di sebelahnya ada bunyi pae dan hirup. Gamelan Sunda berpola tritantu. Dualitasnya bunyi pae dan hirup. Bunyi pae ada di kendang. Bunyi hidup bersinambungan ada pada seruling, tebak dan sigen. Dualitas ini diharmonikan, disatukan oleh siger tengahnya yang merupakan harmoni heterogen antara bunyi pae dan hirup. Kendang bunyi pae. Kendang satu sisi yang memainkan bunyi pae mati karena begitu ditabuh. Bunyi angklung yang beruntun memancarkan bunyi hidup karena terus bergelombang bunyi. Dua titas bunyi pae hirup. Dog. Jadi dog dan angklung merupakan dua titas bunyi pae hirup. Siger di tengahnya adalah harmoni atau perpaduan antara bunyi pae dan hirup. Itu begitu angklung dimainkan bersama dog, maka siger tengah angklung hadir. Kecapi. Satu hal yang perlu dicatat adalah hubungan pasangan antara instrumen musik dengan pemainnya. Pemain kecapi adalah laki-laki yang sering menatap kecapi sebagai pasangan yang berkarakter perempuan. Gejala ini dapat dikatakan pasangan dualitas yang akan mencapai siger tengahnya apabila kecapi dimainkan. Di situ pemain mengerti kecapinya dan kecapi seolah mengerti dan melayani pemainnya. Begitu pula dengan pemain rebab dan tarawangsa. Antara pemain dan alatnya adalah
dimainkan. Begitu saja kalau penabuh gamelan memetik gamelannya, maka gamelan akan mengerti pasangan mainnya. Oh, di sini Ahmad Sofian. Di sini saya akan menjelaskan apa itu alat musik angklung. Alat musik angklung dari bambu amat terkenal di Pasundan. Jenis musik bambu ini amatnya banyak, antara lain angklung. Angklungan di Pasundan terdapat berbagai jenis seperti angklung buhun, angklung bungkok, angklung buncis, gubrak, dan lain-lain. Di sini tidak dibicarakan musikalitas angklung, tetapi angklung sebagai alat musik yang ternyata terstruktur dalam trintau yang diambil sebagai bahan kajian adalah angklung buhun yang sampai sekarang masih digunakan dalam upacara adat di kampung adat. Lalu ke selanjutnya, di sini ada siger tengah ini. Struktur ini juga menggambarkan tritangtu dengan single tengahnya tabung sedang yang di tengah. Terakhir dibuat 3 tabung dari 3 ruas bambu, bagian tengah mulai dari batang besar, sedang dan kecil. Bagian bawah tabung tertutup, bagian atasnya terbuka. Tabung besar angklung adalah atau ibu, yang sedang ayah, yang paling kecil anak. Struktur ini juga menggambarkan tritangtu dengan siger tengahnya, tabung sedang yang di tengah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang leuit. Leuit dalam kosakata bahasa Sunda artinya adalah lumbung padi, yaitu sebuah bangunan yang letaknya terpisah dari imah gede atau rumah induk tempat berkumpulnya keluarga atau handai taulan. Leuit atau lumbung padi ini biasanya terletak di bagian samping atau belakang imah gede rumah induk, dan bentuknya pun lebih kecil daripada rumah induk karena memang difungsikan hanya khusus untuk menyimpan padi atau hasil panenan masyarakat petani. Meskipun bangunan ini lebih kecil ukurannya daripada rumah, namun bahan-bahan pembuatan pun sama persis dengan rumah. Bagian dindingnya terbuat dari bilik bambu dan beratapkan ijuk. Karena bentuknya jauh lebih kecil daripada rumah, maka hal ini sangat memungkinkan bagi sebuah leuit atau lumbung padi dapat dipindah-pindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Jika hal itu dirasa sangat diperlukan, sebuah leuit dipergunakan oleh masyarakat petani sebagai tempat untuk menyimpan padi yang telah dikeringkan usai panen. Di sebuah pemukiman kampung adat budaya Sunda yang bernama Kampung Gede, Kasepuhan Cipta Gelar, tepatnya berlokasi di Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, dan termasuk dalam lokasi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun, Salak, Jawa Barat. Terdapat sebuah leuit berukuran cukup lumayan besar milik warga masyarakat setempat yang dinamai dengan sebutan Leuit Si Jimat. Berkapasitas mampu menampung sekitar 7.500 pocong atau ikat padi. Oleh karena lumbung ini juga dipergunakan sebagai tempat menyimpan cadangan bahan pangan saat musim paceklik atau kemarau oleh warga masyarakat kampung adat budaya Sunda tersebut. Maka lumbung padi ini pun juga dikenal dengan sebutan Cileuit Paceklik. Oke, baik, dilanjut dengan pakaian adat. Pakaian adat tradisional, busana takwa kancing lima, sinjang kebat bermotif lereng agung. Busana jas tutup kancing lima, sinjang kebat bermotif sidomukti. Minun peralatan dan makna nyanyiannya. Bertenun. Di sini ada sarung atau semacamnya, tenunan kain samping aros, di bawahnya tenunan bodasan atau boe, tenunan selendang baduy suat songket, tenunan selendang putih bodasan